dengan adanya situasi seperti ini, consumer yang ada itu lebih spending conscious, jadi lebih berhati-hati dalam membeli sesuatu yang mereka pada awal-awal pandemi COVID ini lebih berfokus kepada kebutuhan primernya, ya. Jadi kebutuhan sekunder itu udah mulai dilupakan dulu, di set aside dulu, ya. Lalu setelah itu mereka juga udah lebih time conscious, di mana karena mereka juga khawatir dengan keadaan di luar rumah, mereka jadi lebih berhati-hati untuk keluar rumah. Terus kalaupun mereka pergi keluar rumah, mereka usahakan melengkapi kebutuhannya secara cepat. Jadi spending and time conscious itu yang kami lihat perubahannya dari segi consumerism. Nah, lalu di CMB Niaga seperti apa nih? Apa yang kami lakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu dan pada saat ini, ya. Kita melihat bahwa nggak hanya konsumen di Indonesia, tapi kita pun di dalam CMB Niaga juga memiliki perubahan dari cara kita bekerja, cara kita berinteraksi sesama pegawai dan juga dengan nasabah. Nah, kedua itu menjadi fokus utama dari manajemen di CMB Niaga, ya. Jadi manajemen CMB Niaga selalu memberikan support kepada stafnya dan juga ke nasabah. Nah, untuk nasabah apa yang kita lakukan? Pertama, kita lebih mendengarkan apa sih yang terjadi sama nasabah-nasabah kita, ya. Nah, dari sini kita pengen tahu apa yang mereka hadapi, kebutuhan apa yang mereka perlukan dari kami, lalu bagaimana kita bisa memberikan layanan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Jadi kita terus melakukan listening to our customer, ya. Di sini kita lakukan survei. Yang sebelumnya kita juga ada survei, tapi kali ini karena memang situasinya berbeda, ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang kita lontarkan ke nasabah pada saat kita melakukan survei, ya. Survei ini pun kita tidak lakukan secara face to face, kita lebih melakukannya lewat digital, ya, SMS kepada nasabah. Selain itu juga RM kita yang di frontliners itu diminta untuk lebih mendengarkan suara nasabahnya. Jadi nggak harus ketemuan, nggak harus janjian untuk ke rumahnya, tapi lebih ke WhatsApp, bisa lewat telepon gitu, supaya kita tahu kondisi nasabah itu seperti apa, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nasabah itu memang mengungkapkan mereka bukan sulit sih, tapi kalau misalkan mereka harus ke kantor cabang, mereka mau melakukannya secara cepat, ya, cabang memproses transaksinya secara cepat, harus menunggu lama, ya. Yang kedua adalah mereka lebih ingin bertransaksi melalui mobile banking atau internet banking, karena mereka nggak harus meninggalkan rumahnya. Setelah itu mereka juga untuk para bisnis customer bisnis kita, mereka lebih menginginkan dijemput gitu. Jadi sebelumnya sebelum pandemi mereka rajin ke cabang menyetorkan pendapatan mereka atau uang mereka, cash mereka. Sekarang mereka pingin CMB Niaga nih yang datang gitu, ya. Jadi mereka karena takut keluar dan juga karena dengan situasi pandemi ini mungkin kayak kita pun juga merasakan ya lebih sibuk walaupun udah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, cuma karena memang keadaannya berbeda dan mengharuskan semuanya dari rumah, sekarang tuh keadaannya lebih efisien, lebih sibuk lah kalau di rumah, ya. Jadi mereka pingin kita yang menjemput bolanya, CMB Niaga menjemput bolanya. Lalu mereka juga pingin staf-staf kita, personal kita itu lebih mendengarkan mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dari CMB Niaga. Ya, itu yang kita lakukan supaya kita tahu apa yang kita harus berikan kepada si nasabah-nasabah tersebut. Lalu dari sikap pelayanan gimana? Nah, kita harus lebih care, harus lebih perhatian ya kepada nasabahnya. Kita harus memposisikan CMB Niaga itu berada bersama-sama dengan customer atau nasabahnya CMB Niaga. Ya, dalam hal ini kita nggak tinggalkan mereka, kita terus memberikan informasi baik nggak hanya dengan apa yang kita tawarkan selama pandemi, tapi lebih ke sosial informasi yang kita berikan. Contohnya kayak informasi tentang kesehatan, penggunaan masker, jaga jarak. Nah, itu kita lakukan kepada semua nasabah kita. Informasi itu semua ada di websitenya CMB Niaga. Ya, jadi kita mau meng-ensure nasabah kita itu sehat,
ya selama pandemi COVID ini, dan mereka tahu bagaimana cara menghadapi situasi yang mereka hadapi saat ini, ya. Itu yang dilakukan Sembi Niaga. Jadi metode komunikasi kita pun juga berbagai macam. Kita komunikasikan ini melalui website, melalui RM-RM kita, cabang, email gitu. Jadi kita berusaha transparan kepada nasabah, ya, supaya mereka merasa diperhatikan dan juga mereka merasa aman gitu berada dengan CIMB Niaga. Ya. Dalam berjualan juga kita selalu ingat bahwa situasi ini berbeda dari situasi sebelumnya gitu. Yang sebelumnya mungkin kita memang berjualan kepada customer, tapi sejak adanya pandemi COVID kita lebih memberikan empati kepada nasabah. Ya, kita tidak product based lagi, ya, kita tidak transactional lagi, tapi karena kita pengen membangun relationship yang lama dengan nasabah-nasabah kita show empathy ke nasabah. Ya, kita bangun kedekatan dengan nasabah, apalagi dalam situasi seperti ini, kita bangun kepercayaan mereka, kita bangun kerjasamanya supaya mereka menjadi long term partner atau long term customer dari CIMB Niaga. Ya, kalau teman-teman dan Bapak Ibu di sini juga sempat mendengar beritanya, ya, kita di award CIMB Niaga diberikan award sama di Asian Bankers, ya. The Asian Bankers itu adalah perusahaan internasional yang melakukan survei kepada nasabah-nasabah di seluruh Asia Pasifik. CIMB Niaga kemarin dinobatkan sebagai the most helpful bank during COVID-19, ya. Jadi nomor 1 di Indonesia yang memberikan layanan digital dan juga layanan program-program yang sesuai dengan kebutuhan nasabah selama COVID-19, ya. Nah, itu berkat kerjasama semua karyawan, manajemen, dan juga semua lini staff yang ada di CIMB Niaga, sehingga kita bisa diakui hal tersebut oleh nasabah. Lalu yang terakhir adalah go extra mile. Jadi setelah kita tahu nih apa yang customer inginkan, yang customer harapkan dari kita berikan layanan tersebut dengan extra mile. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu ekspektasi nasabah A gitu ya, jadi lama mereka gitu. Jadi kita simplify kontennya. Lalu dari segi transaksi, kita hindari yang menggunakan physical card, kita introduce yang namanya cardless. Jadi nasabah nggak usah memegang kartu kredit, dia bisa menggunakan cardless transactions yang ditawarkan oleh produk kita. Lalu juga ada yang namanya QR risk. Jadi pakai QR, mungkin fintech teman-teman udah coba ya, kita scan aja QR-nya udah langsung terpotong rekening kita. Nah, itu lebih mudah untuk nasabah sehingga mereka tidak harus memegang cash. Nah, kedepannya kita terus berkolaborasi dan terus mendengar suara nasabah supaya kita lebih bisa melayani mereka dengan baik, ya. Dengan sekarang kalau untuk di cabang gitu ya, kan sekarang masih kita lakukan verifikasi dari profilnya nasabah itu masih manual, gitu. Kedepannya udah dengan face and voice recognition, jadi nggak lama secara processingnya. Lalu untuk Internet on Things, sehingga customer nggak harus keluar rumah dan lebih mudah, lebih fleksibel dimanapun mereka bisa bertransaksi. Jadi kita selalu mengembangkan fitur-fitur yang ada di mobile banking kita atau digital banking. Ya, oke, lanjut. Nah, ini yang kita tawarkan ke nasabah, yang dan disambut baik oleh nasabah-nasabah kita. Ini ada yang namanya Oktomobile, ya. Oktomobile itu bisa apa aja sih? Di sini ini adalah tampilannya sangat user friendly, sangat simple gitu. Kalau misalnya kita mau login udah nggak harus pakai password, tapi dia udah bisa face recognition, lebih mudah untuk kita pada waktu kita masuk atau akses kepada Oktomobile, ya. Apa aja sih yang ditawarin oleh Oktomobile ini? Ya, kalau dari perubahan yang kita tawarkan, jadi nasabah itu tadinya ke cabang, sekarang mereka bisa melakukan transaksinya lewat Oktomobile, gitu ya. Mereka bisa buka rekening lewat Oktomobile tanpa harus ke cabang, tanpa harus mengisi form yang panjang. Ya, mereka bisa buka time deposit, atau kalau mereka pengen memiliki mutual fund, mereka bisa membelinya lewat Oktomobile. Ya, ini semua kemudahan-kemudahan yang kita tawarkan. Gimana kalau untuk basic needs-nya si nasabah, misalkan mau bayar internet, mau bayar telepon, itu bisa dilakukan lewat si Oktomobile, ya, tanpa harus ke ATM.
Tuh. Terus juga e-wallet. Nah, sekarang kan kita banyak di rumah nih. Nah, nasabah juga of course kalau di rumah itu anak-anaknya juga di rumah. Kadangkala konsumsi kita untuk kayak GoPay, ya, Grab itu jadi lebih bertambah. Ya, jadi di sini juga diberi kemudahan dari CIMB Niaga untuk top up e-wallet melalui mobile banking kita. Ya, lebih mudah step by step-nya dibandingkan dengan fintech atau bank-bank lain dalam melakukan pengisian ulang ini. Ya, donasi juga tetap bisa dilakukan tanpa harus kita keluar dari app ini. Ya, kalau untuk service gimana nih? Ini adalah layanan-layanan seperti cardless withdrawal. Jadi kita cuma register aja di dalam Okto Mobile ini, lalu kita ke ATM misalnya tanpa harus apa ya, kayak masukin kartu terus ngetik-ngetik di ATM, ini udah pakai cardless withdrawal, udah langsung bisa keluar uangnya. Jadi nggak harus lama-lama dan nggak harus mencet-mencet sesuatu di ATM. Tuh, ya, yang lainnya juga lebih teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi customer itu diberikan keleluasaan untuk bertransaksi dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya melalui Okto Mobile. Ini perubahan yang kita lakukan, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini, nggak hanya dari layanan yang kita berikan ya, yang melalui perubahan-perubahan tersebut, tapi the way we communicate to customer juga harus ada perubahannya nih, sesuai dengan perkembangan situasi yang ada. Ya, dalam marketing communication contohnya di sini, yang tadinya mungkin kita lebih normal gitu ya, visual di sini sekarang berubah dengan customer-nya atau talent-nya di sini memakai masker. Juga kita memasukkan pesan-pesan selain kita memberikan informasi mengenai layanan CIMB Niaga, kita juga memberikan pesan-pesan kesehatan kepada si nasabah atau kepada pembacanya. Ya, contoh dengan memakai masker, sekarang juga cashless transactions. Jadi customer itu nggak usah harus melakukan keluar rumah lah gitu ya, untuk mereka lebih stay healthy atau lebih aman dalam bertransaksi. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya. Kalau ada nanti silahkan ditanyakan. Nah, ini juga beberapa contoh yang kita lakukan ya, kontekstual marketing, transaksi lebih sehat dan lebih aman. Jadi the way we communicate to customer juga harus disesuaikan dengan apa yang mereka alami, gitu, supaya kita lebih lekat dengan nasabah, supaya juga nasabah merasa kita selama ini bersama dengan mereka. Ya, mereka menginginkan transaksi yang aman, kita memiliki fiturnya gitu. Jadi kita menjawab kebutuhan-kebutuhan nasabah melalui digital banking yang kita hadapi. Nah, gimana dengan customer-customer kita yang ada di cabang nih? Kan ada juga customer yang tetap keperluannya harus datang ke cabang ya, karena ada kebutuhan security data, atau mereka ada juga nih customer yang kalau saya analisa yang lebih senior lah, yang suka datang ke cabang, mereka lebih confident atau lebih yakin untuk bertemu dengan RM-nya pada waktu mereka melakukan transaksi gitu. Nah, di cabang juga kita pasang protokol-protokol kesehatan ya, contohnya di cabang harus sudah melakukan protokol kesehatan seperti cuci tangan, tes suhu badan gitu ya. Setiap meja cabang juga kita pasang akrilik untuk melindungi kesehatannya nasabah juga staf yang ada di cabang gitu. Gimana dengan nasabah yang pada waktu di tes termometernya keadaan subuhnya itu lebih dari 37,5. Nah, itu kita advise nasabahnya untuk beristirahat dan kita lakukan edukasi ke nasabahnya bahwa kita memiliki layanan digital ini sehingga nasabah nggak harus keluar rumah pada saat dia ingin melakukan transaksi. Jadi di semua channel kita ya teman-teman, kita himbau untuk lakukan edukasi kepada nasabah gitu, supaya mereka tahu mereka bisa menggunakan Okto Mobile atau Okto Clicks sehingga mereka nggak harus keluar rumah. Ya, itu yang dilakukan. Nah, ini
Octoclicks yang dimiliki oleh CIMB Niaga. Jadi tadi Octomobile lewat handphone, Octoclicks lebih internet banking. Karena nasabah kita setelah di-identify ada yang masih comfortable melakukan transaksi lewat internet banking, ya. Terutama adalah nasabah-nasabah yang perusahaan, ya SME atau corporate, itu mereka lebih cocok menggunakan si internet banking. Nah, internet banking kita nggak kalah features-nya dengan Octomobile. Ya, mereka sama bisa membuka account saat ini masih secondary account, tapi ke depannya kita lagi usahakan untuk bisa membuka rekening pertama untuk nasabah-nasabah. Mereka juga bisa open time deposit, beli bonds, atau beli mutual fund atau insurance lewat si Octoclicks. Untuk transaksional ini sama, ya mereka bisa melakukan transfer ke rekening CIMB Niaga atau keluar CIMB Niaga, isi e-wallet, bill payment, semua bisa mereka lakukan melalui Octoclicks. Ya, ini yang baru dari Innovative Services, ini yang ditawarkan kepada nasabah, yaitu financial check-up. Jadi kalau misalkan nih ya teman-teman memiliki rencana untuk misalnya pengen beli rumah gitu ya, nanti pas udah lulus, tapi pengen nabungnya dari sekarang. Nah itu bisa dibantu sama si Octoclicks. Misalnya pengen beli rumah yang seharga 300 juta, taruh di situ di Octoclicks ada 300 juta, nanti ada beberapa produk yang cocok nih untuk teman-teman supaya bisa setiap bulannya nabung, nggak kerasa dalam beberapa tahun kemudian udah tercapai. Nah itu ada fiturnya di Octoclicks gitu untuk bisa membantu kita mewujudkan impian-impian yang belum bisa terwujud saat ini. Ya. Lalu untuk surfing ini konsumsinya untuk Octoclicks kita bisa dilihat untuk individual seperti kita semua ya nasabah individual, bisa juga untuk small business owners SME ya misalkan kayak mom and pop shops gitu atau kita mungkin teman-teman di sini udah ada yang punya bisnis sendiri ya. Nah, itu bisa diakomodasi oleh si Octoclicks. Atau juga merchant itu contohnya kita bekerja sama dengan MAP atau kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di mana kita bisa swap kartu kreditnya di merchant tersebut, mereka juga bisa menggunakan Octoclicks untuk memantau keuangan mereka. Gitu, ya. Nah, ini ke depannya gimana nih si cabang gitu. Cabang kita memang masih beroperasional, ya mungkin dalam PSBB ini secara yang waktu pertama PSBB pertama memang ada keterbatasan waktu operasional, tapi sering dengan waktu sekarang kita udah beroperasional mulai dari jam 8 sampai jam 3, udah lebih menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah ya. Karena pada awal-awal tuh kita mulai dari jam 9 sampai jam 2, ternyata nasabah itu berkumpul di suatu cabang, malah cabangnya makin rame gitu, karena kan ada yang tutup, ada yang buka gitu. Nah sekarang kita sudah lebih bisa mengatur, menyesuaikan, sehingga tidak ada lagi yang menumpuk antrian di satu cabang. Ya, jadi dalam segi kesehatan nasabah dan juga staf kita bisa jaga. Ya. Nah, kedepannya gimana nih untuk cabang? Nah, cabang kita sekarang lebih mengkomunikasikan mengenai digital branch. Ya, digital branch kita ada di mall-mall atau kita bisa melakukan video banking dengan nasabah tanpa harus ke rumah. Terus sekarang kita punya ATM mandiri. Jadi ATM-nya itu bisa cash deposit, bisa macam-macam, itu adanya di Digital Lounge-nya CIMB Niaga ya. Lalu ada juga ini 24/7 ya yang buka di lokasi-lokasi tertentu, jadi nasabah nggak harus keluar di Senin sampai Jumat dan mengantri lama di cabang. Mereka bisa on weekends gitu datang ke sana untuk apabila benar-benar perlu ketemu dengan customer service kita, mereka bisa lakukan on weekends. Jadi nggak ketumpuk di suatu hari atau suatu cabang gitu. Ya. Nah, teman-teman mungkin tahu nih kita udah mulai hadir di mall-mall, di universitas, di office building dan juga di daerah perumahan ya. Contohnya di Kemang. Nah, itu kita udah mulai hadir di sana. Kalau kita lihat nih dari financial transaction, memang sekarang sudah banyak sekali nasabah-nasabah yang udah mulai beralih ke digital platform kita. Ya, udah 96% transaksi memang dilakukan melalui digital platform. Kalau sebelumnya sebelum COVID itu nasabah masih suka
kontak call center atau datang ke cabang, sekarang udah mulai shift perlahan-lahan. Memang nggak mudah ya teman-teman dalam mengedukasi nasabah. Apalagi nasabah kita tuh bermacam-macam umurnya. Ada yang millennials, kalau millennials udah lebih bisa menggunakan digital banking kita. Tapi untuk nasabah yang terbiasa untuk konvensional channels, misalkan datang ke cabang atau lewat kontak center, itu perlahan-lahan kita lakukan edukasi. Edukasinya sendiri tadi saya sudah sebutkan ya, lewat cabang-cabang, frontline, tapi kita melakukan edukasi juga melalui email kepada nasabah, SMS, dan juga melalui website yang ada di CIMB Niaga. Di YouTube juga ada, di social media juga ada. Jadi 360 approach kita lakukan untuk mengedukasi nasabah supaya mereka lebih aman bertransaksi, gunakanlah digital channelnya CIMB Niaga. Gitu. Dan perlahan-lahan mereka sudah beralih ke sana. Nah, sekarang dari segi branding nih CIMB Niaga ya, mungkin sebelumnya teman-teman tahu dan aware bahwa kita melakukan kejar mimpi. Di sini sudah ada yang ini belum? Udah mulai tahu atau pernah berinteraksi dengan kejar mimpi apps-nya CIMB Niaga. Nah, nanti kalau masih belum aware atau belum tahu, nanti coba deh download app-nya CIMB Niaga, Kejar Mimpi. Di situ banyak sekali informasi menarik, event-event menarik. Bahkan kita kemarin tuh punya event di weekend ya. Di weekend itu bertematik. Kalau kemarin temanya itu Parents Time. Jadi ada bintang tamu, misalkan dari siapa kemarin ya? Dari Lucy Ebitri itu datang mengisi acaranya. Acaranya biasanya lewat sosial medianya CIMB Niaga secara live. Jadi di situ teman-teman kalau misalnya lagi nggak tahu mau ngapain on the weekends, jadi bisa ikutan di sana. Lumayan lah menghibur ya waktu yang kosong. Nah, the way we promote our brand juga berubah. Itu harus berubah. Yang tadinya lebih physical, sekarang lebih ke online dan digital platform. Ya, di sini karena COVID, kita harus remain relevant, jadi harus tetap bersama nasabah. Caranya gimana? Ya lewat app digital online. Ya, semua acara-acara yang kita lakukan tadinya offline menjadi online. Ya, nanti kalau teman-teman bisa lihat nih bintang tamunya menarik-menarik ya, dan juga kita memiliki pakar-pakar yang bisa share mengenai materi apapun yang bisa menjadi insight kita dalam menghadapi pandemi COVID. Ya. Nah, ini app-nya. Ya, app-nya itu ada group discussion di sana dan juga ada quotes-quotes atau cerita-cerita inspirasi buat teman-teman semua. Coba deh di-download ya. Ada mentoring juga. Mentoring ini nggak hanya dari CIMB Niaga, tapi juga bintang-bintang tamu dari luar ya. Nah, di sini ada Build Your Dream, caranya bagaimana itu ada juga semuanya. Dan juga di sini ada Okto. Di sini ada Okto itu adalah promosi-promosi yang teman-teman bisa dapatkan melalui Okto Mobile kita, Oktoclicks kita, dengan juga promo-promo yang ditawarkan produk-produknya CIMB Niaga. Jadi tahu nih, oh ada promo di Chat Time, ada promo di mana gitu. Misalkan ada promo di merchant sekarang tuh banyakkan makanan-makanan ya gitu. Jadi bisa dapat promosi yang lebih menarik dari sini digital channel kita. Oke. Lanjut, nah ini kejar mimpimu bersama CIMB Niaga nih teman-teman kan sekarang udah mulai kuliah, udah mulai nanti habis kuliah mau ngapain ya, terus apa yang ingin dicapai. Di sini ada beberapa yang bisa ditawarkan kepada teman-teman semua ya. Di sini untuk mulai rumah impian. Nah, gimana caranya gitu? Waktu saya selesai kuliah waktu itu saya sama sekali buta ya cara KPR tuh gimana. Itu benar-benar yang something yang sangat asing buat saya tuh saya selesai kuliah. Dan selesai kuliah kadang-kadang nggak terasa udah kerja, tapi kok sampai sekarang belum punya rumah gitu. Nah itu tuh jangan sampai ketinggalan, jadi mulai cari tahu di app-nya, ini ada caranya nih. Ada di app ini ada informasi KPR yang bisa teman-teman ketahui caranya gimana gitu ya. Terus kalau mau yang lanjut DS2 gimana? Nah di sini ada program ekstra dana yang bisa teman-teman ketahui cara-caranya gimana sih cara mengetahui cara
bergabung atau memiliki produk ekstradana supaya kita bisa melanjutkan pendidikan ke S2 nanti. Ya, investasi juga nih teman-teman, ini juga penting banget investasi, karena kalau investasi itu kan jangka waktunya panjang dibandingkan dengan deposito atau kasat. Investasi itu lebih panjang waktunya. Kalau kita lihat keuntungan-keuntungan yang dapat di investasi itu jangka waktunya di atas 10 tahun. Jadi kalau kita udah selesai kuliah atau selesai udah memasuki kerja itu, kalau mau investasi itu lebih lama lagi ininya benefitnya yang akan kita terima. Jadi coba dilihat-lihat, caranya mudah kok, nggak harus kita investasi di atas 10 juta, 20 juta tuh enggak. Sangat ringan caranya. Ya, gaya baru ngatur keuangan ini yang tadi saya cerita. Kalau punya ada angan-angan, ya angan-angan atau punya inspirasi melakukan sesuatu yang harus menabung, nah ini ada cara-caranya di sini. Ya kita cicil-cicil nggak lama, kemudian oh udah mencapai nih apa yang kita inginkan. Itu kan lebih enak ya, kita mengatur keuangan dari sana. Online shopping sekarang juga kita himbau untuk nasabah-nasabah atau teman kita yang ikut dalam kejar mimpi ini supaya melakukan shoppingnya tuh lewat online aja supaya lebih aman. Ya di sini ada panduannya. Tuh kalau kita lihat tuh mudah sekarang berbuka transaksi, melakukan transaksi, buka rekening, melakukan apa ya pembayaran atau melakukan transaksi lewat online itu jauh sekarang. Nah ini yang kita tawarkan pada nasabah-nasabah kita, millennials ataupun yang sudah kolonials ya. Jadi mereka nggak harus datang ke cabang dan kita dengarkan selalu suara-suaranya supaya kita tahu apa yang mereka butuhkan. Ya. Nah, nasabah-nasabah ini terus kita tawarkan, ya ada beberapa kemudahan cara online shopping ini bisa dari sini. Kalau teman-teman tahu ada virtual card number, jadi kalau misalkan kita udah punya rekening di CIMB Niaga, cuma belum punya credit card gitu. Nah, ini bisa kita buatkan virtual card number, jadi bisa online transactions melalui virtual card ini. Ya caranya mudah, nanti bisa diikutkan aja step by step-nya caranya gimana. Ya, juga ada promo-promo tuh biasanya kalau misalkan menggunakan virtual card. Oke, selanjutnya ini kartu kredit yang tinggal tap aja. Ini nggak usah keluarin kartunya, megang-megang kartu. Ya mungkin kartunya itu memang keadaannya nggak steril. Ini adanya Wave and Go. Jadi kalau misalnya harus keluar rumah bertransaksi di supermarket, nasabah bisa langsung tap aja, sudah bisa terproses transaksinya. Ya. Nah, ini juga ada beberapa program ya investasi. Hanya dengan 100.000 ini yang saya tadi bicarakan, investasi nggak harus mahal kok, teman-teman. Ya, jadi masih bisa tetap berkonsumsi ngopi-ngopi. Jadi kita lakukan survei ke nasabah itu masih kita lakukan setiap hari, baik itu nasabah yang datang ke cabang, nasabah-nasabah yang bertransaksi lewat online digital kita terus dengarkan suara mereka. Karena kan kalau di awal mereka maunya A gitu, bisa jadi mereka udah terbiasa dengan layanan kita lewat digital, produk kita, program kita. Sekarang mereka udah berkembang, pengennya ke hal yang lain. Nah, itu kita harus tangkap selalu. Ya, kita harus tangkap perkembangannya seperti apa. Dan kalau kita udah tangkap insight baru, misalnya nasabah mau feature lain dari si Oktomobile gitu, itu kita tangkap dan kita langsung suarakan kepada tim produk dan tim development untuk dikonsider sebagai feature baru untuk ditawarkan kepada nasabah-nasabahnya. Jadi that's how we evolve, that's how CIMB Niaga itu menjawab keinginan nasabah, ya. That's how kita berevolusi bersama-sama dengan nasabah, ya, sehingga kita tuh selalu menempati diri kita supaya selalu di tengah-tengahnya nasabah, menjawab kebutuhan mereka. Itu yang kami lakukan saat ini di CIMB Niaga. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak nih? Apapun, misalnya kalau misalkan nggak berhubungan dengan ini, tapi kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Terus kalau ada masukan sesuatu atau misalnya ada apa ya feedback atau ada pertanyaan mengenai CIMB Niaga yang lain, silakan. Oke, Bu Mila, terima kasih atas penjelasannya. Sudah cukup banyak ya ternyata apa yang sudah dilakukan oleh CIMB, digitalisasi yang sudah dilakukan oleh CIMB, dan ternyata itu juga
dilakukan sebelum adanya pandemi ini gitu. Jadi bukan sesuatu yang perubahan yang dipaksakan gitu karena kondisi, tapi lebih memang itulah yang sudah sudah dipikirkan ke depan oleh CIMB gitu. Iya, iya. Itu Nah, saya begitu sih. iya. Ya, Mungkin kalau ya, teman-teman ya, saya dulu sebenarnya salah satu nasabah di CIMB karena payroll di sana gitu ya. Yang bikin saya melihat perubahan luar biasa gitu dari sisi perbankan waktu itu adalah munculnya digital lounge. Waktu itu saya lihatnya di PP gitu ya. Itu luar biasa banget menurut saya karena salah satu isu terbesar gitu ya ketika kita membuat rekening itu kan sebenarnya tentang KYC-nya gitu ya, atau tentang kerahasiaan data nasabahnya itu gitu, yang mungkin mengharuskan akhirnya adanya tatap muka gitu antara customer dengan antara CS dengan nasabahnya gitu. Tapi ternyata CMB bisa mulai mendevelop itu menjadi nggak harus kok tatap muka gitu. Itu menurut iya. saya luar biasa sih gitu. Mm-mm. Betul Ibu. Jadi memang KYC itu kan nggak bisa kita hindari ya dari regulator juga mengharuskan setiap pembukaan rekening harus ada KYC, know your customers gitu supaya kita menghindari yang risiko-risiko nanti money laundering dan lain-lain. Nah memang kita mensiasatinya gimana nih supaya nggak harus tatap muka di dalam app kita juga bisa melakukan KYC lewat video call gitu. Itu yang dilakukan sama si MB Niaga gitu. Iya. Nah, memang perubahannya memang kalau dari segi layanan digital kita sudah ada sebelumnya teman-teman gitu. Cuma yang karena memang mengharuskan nasabah untuk transisi ke digital channel, yang kita galakan selalu dalam 6 bulan terakhir ini adalah edukasi nasabah gitu supaya mereka lebih tahu dan terbiasa menggunakan si digital channel kita gitu. Di sini kita ada ada beberapa pertanyaan nih dari mahasiswa, Bu. Gitu Iya, ya. Yang silakan. pertama Apa dari aja nih? Karlina Putri. Selamat siang Bu Mila. Bagaimana penerapan tadi kontrol terhadap service excellence dan know your customer di saat pandemi gitu? Apakah ada risiko baru yang tiba-tiba teridentify gitu ketika pelaksanaan digital KYC itu sendiri? Oke, terima kasih pertanyaannya bagus nih tentang risiko yang timbul karena adanya digitalisasi gitu ya. Memang kalau digitalisasi ini kok kita lihat bahwa digital kan semakin hari ini fraudster tuh semakin pintar ya cara-caranya untuk ngebobol suatu sistem keamanan bank gitu dan cara-caranya tuh semakin inovatif dari hari ke hari ya. Cuma dalam segi ini tim dari security-nya CIMB Niaga juga terus monitoringnya nggak hanya sewaktu-waktu, tapi yang mereka lakukan adalah everyday gitu dari segi keamanan sistem perbankan gitu. Jadi mereka mempunyai sistem monitoring yang sangat baik dan bagus untuk mengidentifikasi adanya percobaan-percobaan yang dilakukan oleh fraudster itu pertama. Nah, gimana caranya kita memonitor yang udah masuk, contohnya gitu. Nah, dari tim anti money laundering kita pun melakukan review secara berkala. Dan kita pun frontline itu selalu diedukasi dan selalu diingatkan oleh tim ORM atau Operational Risk Management untuk selalu aware, untuk selalu memiliki untuk selalu memiliki awareness terhadap something is going on atau sesuatu hal-hal yang di luar kebiasaan gitu. Ya kita harus bisa mengetahui hal-hal seperti itu dan melakukan eskalasi. Yang pernah dilakukan oleh tim cabang pada waktu itu, jadi ada customer itu dia somehow
bukan tertipu sih, dia ingin mentransfer suatu jumlah dana kepada nasabah lain, bukan nasabah semi niaga tapi nasabah di bank lain gitu. Ketika ditanya oleh teller, ini untuk apa? Kan kita suka tanya ya dalam hal verifikasi, ini untuk apa? Terus tellernya itu memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Dia bilang, Bapak mau beli motor second, kenapa harus dari luar kota gitu? Ditanya-tanya lah, dia bangun kedekatannya dengan nasabah. Nasabahnya bilang, oh ya soalnya murah Mbak, ini saya beli dari Palu. Sementara waktu itu nasabahnya ada di lokasinya Lombok kalau nggak salah ya. Dia mau beli di Palu. Bapak, ini kok ini kayaknya agak suspicious ya. Akhirnya dibantu oleh tellernya untuk mengidentifikasi apakah penjualnya ini genuine atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu selain yang dilakukan di digital bahwa kita ada monitoringnya, kita ada sistem security yang sangat baik untuk menjaga keamanannya digital kita. Dari segi human capitalnya juga ada seperti itu. Kita selalu menerapkan prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan gitu. Selalu ada awareness yang harus kita lakukan untuk supaya keamanan nasabah kita terjaga. Itu sih. Semoga menjawab ya. Silakan loh teman-teman kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut gitu, apalagi kan pasti selama pandemi ini sering banget bertransaksi secara online ataupun digital gitu ya, menggunakan digital banking gitu. Mungkin ada yang punya pengalaman gitu, kok punya kesulitan atau ada sesuatu yang baru gitu, mungkin bisa di-share di sini juga. Tadi ada pertanyaan dari Melanie nih. Okay. Melanie kasih, jadi selamat siang Bu, saya Melanie. Saya ingin bertanya apakah perkembangan teknologi digital di bidang perbankan dapat merubah service excellence mindset secara simultan? Ya, ini juga pertanyaan bagus banget nih ya. Saya ini memang antara digital sama human interaction sebenarnya ini ya, kalau misalnya digitalnya dikencengin, human interaction-nya lebih rendah. Sebenarnya enggak sih teman-teman. Jadi kalau kita lihat studi-studi yang ada atau kita lakukan riset-riset kepada nasabah, memang customer itu bertransaksi atau mereka menggunakan digital supaya lebih cepat, lebih fleksibel untuk mereka. Tapi kalau untuk layanan, misalnya nih mereka menghadapi kesulitan pada waktu melakukan transfer atau mereka memiliki pertanyaan, sebenarnya mereka itu coba untuk digital dulu nanyanya. Tapi kalau nggak terjawab, mereka akan move untuk ke human interactions, contohnya lewat contact center atau ke cabang for the last resort gitu. Jadi walaupun kita ada digital, kita tetap menguatkan dari segi human interactions-nya. Kalau digital biasanya kami dari tim CX itu memastikan bahwa UI UX-nya itu customer friendly. Ya, jadi dari segi tampilan kalau teman-teman lihat tadi tampilannya Oktomobile, Oktoclicks itu kami juga ikut mereview. Ini enak dilihat nggak ya? Terus navigasinya mudah atau tidak untuk nasabah. Terus kita lihat apakah kata-kata di dalam pesan-pesannya si Oktomobile, Oktoclicks itu mudah dimengerti nasabah atau tidak, atau informasinya lengkap atau enggak. Itu yang kami lakukan dari segi digital untuk customer experience-nya. Ya, tapi kalau untuk service mindset yang ada di cabang contact center itu kami terus lakukan. Ya, kami terus melakukan workshop kepada mereka. Seminggu sekali ada workshop kepada tim cabang, tim contact center untuk mengingatkan kembali mereka harus tetap memiliki service mindset. Karena tetap aja customer kalau punya isu atau pertanyaan, pinginnya carinya yang human gitu ya. Jadi tetap dilayani dengan baik. Ya. Balik lagi ya teman-teman, yang namanya industri perbankan itu adalah industri kepercayaan gitu ya, sehingga memang kepercayaan antara nasabah dengan bank itu yang tetap harus kita jaga gitu. Walaupun secanggih apapun digitalnya, tapi kepercayaan itu yang harus tetap dijunjung, begitu ya Bu ya. Betul. Oke. Tadi aku penasaran nih, tadi ada aplikasi yang namanya Kejar Mimpi Apps gitu. Itu mungkin kayaknya cocok banget buat teman-teman yang ada di
kelas ini gitu ya, secara kayaknya pada kaum milenial atau generasi Z bahkan ini ya, gitu. Bagaimana mereka mulai merencanakan keuangannya gitu ya Bu ya. Kalau Iya. untuk Coba deh di-download deh teman-teman. Itu tuh sering banget ada event-eventnya. Jadi kalau untuk ngisi waktu, suka ada bintang tamu kayak Ran kemarin ya, ngisi juga acaranya. Nanti nih tanggal 26 September, ulang tahunnya CMB Niaga, itu lebih ramai lagi acaranya. Banyak bintang tamu, ada Afgan, ada macem-macem deh. itu apakah memang harus jadi nasabah dulu untuk bisa mengakses aplikasinya atau sebenarnya bisa bebas sih Bu? Kalau untuk Bebas kok, kalau untuk kejar apps mimpi bebas. Bisa sih ikut boleh serta. banget loh teman-teman untuk Ya, sambil belajar juga ya. ya. Terus, nah kita juga ada sosial media, Kejar Mimpi, dan juga CMB Niaga sendiri. Itu banyak sekali acara-acara yang kita lakukan dari CMB Niaga untuk Indonesia. Jadi bisa juga di-follow teman-teman. Teman-teman daripada um, di rumah Bingung mau aja ngapain? kan bingung mau ngapain gitu ya atau bosan gitu di rumah gitu Iya. daripada Teman gimana belajar dari rumah, gimana rasanya? coba gimana rasanya mungkin mikrofonnya bisa dinyalain dulu. Ini baru minggu pertama sih Bu Sama ya. perkuliahan gitu. Mungkin pada nggak tahu deh pada kaget atau enggak sama jadwalnya. Jadi waktu semester yang lalu tuh sebelum break itu juga sempat ini ya, sempat digital juga virtual belajarnya. Iya, sempat virtual, tapi Mm-hmm. memang karena mendadak kan ya gitu, apalagi untuk mata kuliah ini sebenarnya tidak 100% didesain untuk PJJ gitu kan ya Bu ya. Jadi mereka ya dengan segala keterbatasannya gitu, tapi insya Allah Ya. untuk semester ini kita sudah mulai well prepared gitu ya. Iya, tetap semangat ya teman-teman semua. Walaupun keadaannya memang begini berbeda, memang lebih enak sih face to face ya kalau lagi ada belajar seperti ini. Cuma tetap semangat ya. Saya rasa sih pembelajarannya mau lewat apapun juga pastinya baik untuk kita semua ya. Betul banget Bu. Oke teman-teman, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi ke Ibu Mila. Mumpung Bu Milanya ada di sini langsung loh gitu. Kalau untuk di cabang sendiri, apakah ada pembatasan nasabah gitu Bu untuk yang dilayani per harinya gitu? Oke. Sebenarnya ada Bu Vinda. Jadi kalau ke cabang kan kita selalu menerapkan social distancing juga ya. Kalau jadi ada sesuai dengan size cabangnya. Misalnya cabangnya besar, dia kapasitasnya contohnya ada 15 customer yang bisa masuk ke dalam. Misalnya lebih gimana? Mereka disarankan untuk nunggu di luar gitu. Di luar juga kita sediakan kayak tempat duduk yang nyaman untuk mereka menunggu. Nah, di sini perannya Pak Security itu sangat penting karena dia untuk memanage trafficnya nih gitu. Jadi kita semua bekerja sama untuk supaya nasabahnya tetap merasa nyaman datang ke cabang. Oke. Oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Kayaknya udah ya. Aku mungkin akan men-sum up sedikit ya tentang materi hari ini, bahwa ketika pandemi ini sendiri memang nasabah itu lebih sibuk dan mungkin jadwalnya jadi lebih nggak beraturan gitu ya Bu ya, sehingga pelayanan untuk perbankannya pun harus lebih intens tadi, seperti yang Ibu Mila jelaskan bahwa CIMB di sini lebih kepada jemput bola ke nasabahnya gitu. Dan transparansi antara nasabah dan juga bank juga harus malah justru lebih ditingkatkan gitu. Itu yang pertama, poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, di masa perekonomian yang seperti ini gitu, nasabah terutama mungkin nasabah yang korporasi ya Bu ya,
itu lebih apa ya? Kalau di sini mungkin yang saya tangkap adalah CIMB lebih membangun relationship kepada nasabah yang sifatnya itu long term, sehingga apa ya, afeksi atau empati kepada nasabahnya pun harus lebih ditingkatkan begitu. Iya, Sehingga, betul. dengan cara apa tadi? Ya tadi meningkatkan trust antara bank dengan customer-nya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya perubahan ini bukan merupakan hal yang baru bagi CIMB karena memang sudah dilakukan jauh sebelum pandemi, sehingga apa yang dilakukan saat ini justru lebih mengoptimalkan apa yang sudah ada begitu. Jadi misalnya kalau dulu masyarakat lebih seneng ngambil duit ke bank, mungkin sekarang bisa dengan kartu, sekarang bisa cardless transaction gitu ya Bu ya. Iya. Dan nanti ada QR scan dan sebagainya begitu. Dan yang terakhir tadi tentang bagaimana kita tetap bisa saving gitu di masa pandemi seperti ini. Jadi nggak yang nggak cuman konsumsi aja gitu, tapi bisa tetap nabung gitu. Justru di masa seperti ini bagi orang-orang yang memiliki memang pendapatannya masih tetap gitu atau yang justru berlebih, inilah saatnya untuk berinvestasi begitu, baik ya melalui mutual fund ataupun bonds begitu yang bisa dilakukan melalui internet atau mobile banking. Gitu. Mungkin itu yang saya sum up tadi. Apakah Bu Mila ada yang ingin disampaikan, atau kita di sini sebenarnya ada tim dosennya selain aku. Di sini ada Bu Gayatri, dosen untuk mata kuliah layanan prima perbankan juga, Bu. Gitu. Oke. Iya. Selamat siang Bu Gayatri. Iya, selamat siang Bu Mila. Terus di sini kita juga sebenarnya ada Pak Slamet, sama Mbak Pradinta, Mbak Tira, sama satu lagi Alivia yang sebagai asisten dosen atau asisten praktikum di mata kuliah ini. Kita belum pernah ketemu atau catch up sebelumnya gitu ya Bu ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah Bu. Oke, mungkin Mbak Gayatri ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup kuliah dosen tamu ini? Atau pas Saat ini belum, sudah cukup Bu Finda. Oke. Kalau teman-teman mahasiswa ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan sebelumnya? Sebelum ditutup maksudnya kuliah ini? Untuk materinya nanti mungkin akan di-share ke teman-teman semua karena ini sifatnya di record ya. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin juga bisa sambil belajar juga. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, sebenarnya waktunya 1 jam ya Bu ya. Oke. Jadi mungkin ini juga udah lebih dari waktunya. Terima kasih Bu Mila atas kehadirannya di perkuliahan dosen tamu pagi ini. Gitu. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini kami selaku panitia ada mengalami kekurangan atau ada hal-hal yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Untuk menutup kuliah dosen tamu ini, mari kita ucapkan alhamdulillah. Mungkin acara selanjutnya itu adalah pembacaan kontrak perkuliahan dulu. Kontrak perkuliahan atau materi dulu, Pak Slamet? Bapak?
Bapak. Pak Selamat mau kontrak perkuliahan dulu atau? Kontrak dulu Bu, nanti tugasnya nanti. Oke. Perkuliahannya di sini. Berarti Mbak Gayatri ya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya Ibu Vinda, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk share beberapa informasi. Saya senang sekali, ini merupakan pengalaman pertama saya juga untuk berada di tengah-tengah teman-teman semua. Semoga semuanya selalu sehat, sukses, dan terus bersemangat dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Bu.